ada 2 poin yang gue tangkap gitu kan. Yang pertama, gue bakal kangen nih selama 1 tahun ke depan. Suara-suara gitu. Poin kedua yang gue dapat tuh, teman itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gue ketika gue buka media sosial tuh gue tahu tuh kayak sifat-sifat pejabat-pejabat kita tuh seperti apa gitu loh. Ya tentu saja pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang anti korupsi, apalagi di pemerintahan yang sekarang gitu kan. Kalau menurut gue tuh pemerintah yang sekarang tuh bagus, anti korupsi, nggak ada korupsi, kemiskinan juga berkurang gitu ya, kemiskinan berkurang kalau gue lihat gitu ya. Kalau gue lihat tuh penanganan corona alhamdulillah berhasil banget gitu. Pembangunan juga berhasil. Gue suka banget sama pemerintahan yang sekarang. Gue rasain kan ada isu-isu 3 periode ya. Seumur hidup. Secinta pemerintahan zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngobrol Apa Aja. Dan sekarang gue sama temen gue Dimas pengen bahas sesuatu yang lagi viral di media sosial. Dan sebelumnya apa kabar Dim? Alhamdulillah baik banget. Ya walaupun pandemi ya, tapi harus tetap semangat ya kan. Ya benar banget. Meskipun berdarah-darah tapi harus tetap produktif, harus ngasih manfaat ke banyak orang. Ya benar banget. Pokoknya kita tetap harus produktif ya, walaupun virus corona masih rame nih di Indonesia nih, emang ngelunjak nih. Lu udah vaksin belum? Vaksin Sinovac. Asik. Dan BTW ini new chapter ya? New chapter, benar-benar. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu new chapter itu apa, channel YouTube. Kita emang baru ngerintis lah ibaratnya gitu kan, baru ngerintis. Masih videonya juga udah lumayan banyak gitu ya. Meskipun telat upload ya. Konten-konten apa banyak sih kayak Sirah Nabawiyah. Ada Murotal juga. Yang suka boleh di subscribe. Terus juga di-share. Jangan lupa di-share. Di-unlike enggak apa-apa deh. Jangan lah. Oh jangan ya. Jadi ya bolehlah di-share gitu, di-like, di-komen. Ya komen apa aja, kayak misalkan wah bagus gitu videonya gitu. Yang penting dihargai gitu. Jadi di-share aja buat teman-teman semua. Dan sekarang kita ngebahas apa ya? Ngebahas yang lagi seru-seru aja deh pokoknya. Karena kita ngobrol apa aja ya udah, kita ngobrol apa aja gitu kan. Kita kan pengen mengomentari hal-hal yang lagi trending ya kan. Karena kita pengen juga menyuarakan apa isi hati kita ya. Iya benar-benar. Kalau gue sih ini loh, kalau misalkan dibilang sesuatu yang viral gitu menyuarakan hati ya tentang masalah WFH ini loh. WFH maksudnya kayak gue kan kerja di Jakarta nih. Terus selama ini gue kerja di rumah terus gitu. Nah gue di fase udah dimana gue dianggap seorang pengangguran sama tetangga. Serius. Si Adi tuh kerja nggak sih sebenarnya di rumah aja gitu, bangun tuh kadang gue bangun jam 8 gitu segala macem gitu loh. Cuman kayak maksudnya kayak apa ya, kayak tetangga gue kayak ngurusin banget gitu loh. Maksudnya kayak ya gue nganggur juga emang ngapa, emang bermasalah gitu ya. Terus maksudnya sampai ada yang viral itu kan, yang dia karena mungkin WFH terus pekerjaan dia di depan komputer aja tapi penghasilannya lumayan gitu kan saat pandemi ini. Nah itu dia maksudnya. Dituduh ini babi ngepet. Maksud gue kayak kayak repot banget gitu tetangga ngurusin hidup orang gitu. Toh kalau maksudnya kayak kalau misalkan gue nganggur gimana gitu loh. Maksudnya kayak ketika lu nuduh orang itu nganggur, ya kenapa gitu, nganggur apa hubungannya dengan hidup lu gitu loh. Mungkin kan belum dapat kerja segala macam gitu kan. Kan jalan hidup orang kan beda-beda anjir. Cuman gimana WFH ini menurut lo apa sebenarnya tuh berpengaruh gak sih sama kinerja lo sebagai karyawan gitu kan? Apalagi sebenarnya kan ya lo sendiri kan gue tahu desainer ya kan. Animator asik. Animator. Nah animator itu kan butuh kreativitas, butuh relax ya kan, kondisi badan yang juga mungkin fit agar tuh
bisa lebih maksimal gitu kan. Nah itu gimana WFH tuh, kayak yang di rumah kita baru bentar ngetik tiba-tiba dipanggil orang tua suruh nyapu, suruh cuci piring. Sebenarnya ada plus minus di kalau misalkan WFH itu. Kalau misalkan dari sisi positifnya gitu, sisi positifnya tuh kalau gue sih ngerasanya kayak kita nggak perlu ngeluarin uang bensin nih buat ke kantor gitu, apalagi kan gue di Jakarta gitu kan. Terus juga maksudnya biaya akomodasinya lebih murah gitu kan. Nah cuman kalau misalkan minusnya itu kesehatan mental. Iya maksudnya kayak gue bangun tidur ketemu laptop lagi, lagi enak-enak kerjanya, lagi mood kerja, terus dipanggil Dit anterin ke sini. Aduh kata gue, ya kita mau nggak mau gitu ya, maksudnya ibaratnya panggilan orang tua nomor 1. Iya panggilan orang tua nomor 1. Tapi kan kerjaan juga entah kalau itu nggak digaji. Kadang juga emang ada sisi positif negatifnya sih WFH gitu loh. Kalau misalkan ya nikmatin aja sih menurut gue. Cuman kadang-kadang ini nggak sih berharap, aduh rasanya pengen cepet-cepet kelar nih WFH, udah nggak kondusif lagi kayaknya, udah ngerasa aduh udah bete banget. Ya benar-benar. Gitu. Gue sih pengennya kalau misalkan memang itu kayak misalkan kayak seminggu tuh 3 kali ke kantor gitu ya. Harusnya udah mulai ada ya. Iya jadi kayak ngobrol gitu sama teman-teman gitu loh. Ya asik aja gitu. Kalau misalkan di rumah kayak bete gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan di rumah tuh apa ya, kayak ya jenuh aja lah. Jenuh gitu loh, jenuh. Gak muncul kreativitas, tadi kan balik lagi tuh. Iya. Kalaupun dia mungkin kalau yang pekerjaannya itu tidak berkaitan dengan tadi kreativitas, hanya apa ya, ngitung-ngitung atau mungkin teman-teman kita dari accounting dan lain-lain, stresnya itu hanya mungkin kondusivitas kerja aja ya. Iya, mungkin lingkungan sih. kerja. Cuman nggak semua pekerjaan tuh bisa WFH tau. Iya benar sih. Kayak misalkan kayak kayak tukang pijat gitu kan. Tukang pijat tuh nggak bisa WFH dong. Kalau misalnya kita ngorder, cuy gue pegel nih badan gue mau pijat ya, bentar lu buka WA deh gitu. Coba lu urut-urut sendiri, badan lu nggak bisa. Nggak semua pekerjaan tuh bisa WFH. Dan kalau menurut gue kayak bersyukur gitu loh orang-orang yang masih bisa kerja di masa pandemi ini gitu loh. Tapi tuh kadang-kadang bersyukur juga gitu di pandemi gini, orang-orang WFH dan lain-lain, banyak PHK di mana-mana. Di sisi lain juga banyak kreativitas orang memunculkan ini ya ya hal-hal yang menghasilkan uang gitu. Kayak kemarin gue nemu, dia awal-awal pandemi lah ya, kita sering nemu tuh orang cukur rambut sekarang udah bisa online ya kan. Maksudnya pesannya online, nanti dia datang ke rumah. Datang ke rumah ya. Tapi itu lebih mahal tau. Iya lebih mahal sih, tapi kayak orang udah berkembang nih. Iya sih benar. Cuman jadi pandemi menuntut kita untuk beradaptasi gitu dengan sosial media, khususnya online gitu kan. Emang nih corona nih ngelunjak nih. Gara-gara dia semua hidup kita berubah. Cuman kayak ini gak sih, sosial media ini mungkin sebelum corona atau sebelum pandemi ini, sosial media menjadi salah satu platform yang lumayan berpengaruh ya. Kan kita sering dengar dapat berita-berita viral atau apapun. Tapi di pandemi ini tingkat pengaruhnya itu lebih gede gitu. Iya, ngerasa gak sih? Iya benar. Kayak baru bentar aja tuh berita tentang ambulan, berita tentang nakes dan lain-lain tuh udah kayak cepat banget bener. Twitter lah, Instagram. Ya kan kalau dulu tuh ibaratnya kalau misalkan informasi tuh kita paling taunya dari TV, dari koran gitu kan. Maksudnya dulu tuh tahu informasi semuanya dari TV, koran segala macam. Sekarang tuh kalau menurut gue lebih sering buka TikTok. Kenapa tuh? Ya karena memang menurut gue informasi di TikTok tuh lebih enak dilihat gitu kan. Terus juga lebih informatif gitu loh. Dan lebih jujur aja gitu. Jadi gue ketika gue buka media sosial tuh gue tahu tuh kayak sifat-sifat pejabat-pejabat kita tuh seperti apa gitu loh. Ya tentu saja pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang anti korupsi, apalagi di pemerintahan yang sekarang gitu kan. Kalau menurut gue tuh pemerintah yang sekarang tuh bagus, anti korupsi, nggak ada korupsi, kemiskinan juga berkurang gitu ya, kemiskinan berkurang kalau gue lihat gitu ya. Kalau gue lihat tuh penanganan corona alhamdulillah berhasil banget gitu. Pembangunan juga berhasil. Gue suka banget sama pemerintahan yang sekarang. Gue rasa kan ada isu-isu 3 periode ya. Seumur hidup. Iya sih ya gitulah pokoknya lah. Ini adalah merupakan salah satu cara Jitu untuk menjadi seorang komisaris. Amin. Komisaris amin ya Allah. Semoga masih ada kesempatan. Amin ya Allah.
secinta pemerintahan zaman sekarang. Tapi balik lagi ke sosial media deh. Maksudnya tuh kayak kita mungkin sedikit menyinggung public figure dan lain-lain yang mereka itu menjadi apa ya? Bukan bulan-bulanan sih, gampang viral gitu. Maksudnya jam sekarang itu kita mungkin di era pandemi ini apalagi kita sering banget dengar artis ini A, artis ini B, C gitu. Kenapa ada yang narkoba lah, ada yang inilah. Ya benar. Ya maksudnya kan sekarang juga di media sosial nggak cuma artis tau yang bisa viral. Kayak kemarin gue bikin TikTok tuh kucing gue, tuh viral anjir. Yang nonton tuh 1,1 juta loh. Iya. Tentang apa tuh kucing? Kucingnya ngapain emang? Jadi gue punya kucing, terus kucing gue tuh makan anaknya sendiri. Makan anaknya? Iya, jadi kan gue nggak tahu sih karena gue kan baru melihara kucing kan. Nah terus gue videoin lah. Gue nggak nyangka gitu bisa seviral itu gitu loh. Ya maksudnya sekelas gue aja gitu yang ya gue bukan siapa-siapa gitu bisa viral gitu. Gimana ya artis gitu loh. Artis. Iya. Cuman kan gini, ya ketika artis itu oke lah kalau viralnya itu adalah suatu hal yang positif, ya, kita akan support lah ya. Support gitu kan. Apalagi kita saat pandemi ini butuh banget motivasi lah, butuh banget inspirasi-inspirasi yang ningkatin mungkin imun juga orang-orang yang mendapat berita-berita bahagia juga. Ya motivasi lah, mereka ini sekarang lagi ngedown banget gitu. Pekerjaan hilang mungkin, usaha turun, butuh motivasi. Ya harusnya berita-beritanya bagus kan. Tapi kalau yang viral ini negatif-negatif, kadang-kadang juga aduh apaan sih gitu. Iya sih benar sih. Ya sekarang nih yang lagi viral kayak salah satu public figure yang dia pakai narkoboy. Nah, iya. Pakai sebenarnya kan zaman dulu kan kita udah tahu tuh sabu-sabu kan udah ada artis yang memviralkan sabu-sabu. Iya. Yang sabu-sabu yang nyanyi sabu-sabu itu kan sarapan bubur kan sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Cuman kalau buburnya dalam bentuk bubuk itu sebenarnya yang masalah gitu loh. Iya. Ya. Jadi kalau dalam bentuk wujud asli nggak masalah. Nggak masalah sabu-sabu sarapan bubur tuh nggak masalah. Tapi kalau sudah dibentuk menjadi ya ekstraknya tuh sabu itu nggak masalah. Goblok banget sih orang itu. Ya maksudnya kayak kenapa harus dianus gitu makanya. Kenapa enggak? Ya maksud gue kalau misalkan lu mau make gitu ya, itu kan sesuatu hal yang salah gitu ya. Maksudnya kan pasti kan udah ada caranya gitu loh makainya. Kan ada tutorial memakai sabu gitu. Lu kalau mau melakukan dosa yang benar gitu. Iya, maksud lu mau melakukan dosa ya yang benar gitu loh. Melakukan dosa dengan sesuatu yang belum pernah dicontohkan gitu loh sama pendahulu. Apakah ini bisa dibilang kacau emang nih, maksudnya kayak ya kita juga tahu lah siapa itu ya kan, dan dia juga kan ngaku agnostik gitu loh. Nah kalau menurut lo agnostik apa sih? Kayak pernah dengar gak sih? Iya, kalau gue sih jarang dengar ya, tapi memang dulu sempet ada di circle pertemanan gue, dia bilang gue kayaknya rada agnostik deh. Nah sekarang tapi gue kadang-kadang dalam hati tuh bilang gini, oke, lu agnostik, tapi lu gimana ya, lu nggak usah sosok agnostik deh, bilang aja lu malas ibadah gitu. Malas. Iya tapi emang bener sih orang zaman sekarang tuh bilangnya agnostik, ateis segala macam. Padahal dia malas ibadah. Iya malas ibadah. Ya kalau menurut gue pribadi sih kalau agnostik itu ya ngapain gitu loh, maksudnya kayak dia tuh percaya agama gak? Percaya bukan dia itu percaya Tuhan. Oh percaya Tuhan. Tapi tidak percaya agama. Ya jadi kayak agama itu general aja gitu loh. Kalau menurut gue tuh ngapain anjir, kayak si ya mending lu jadi seorang yang beragama tapi tidak terlalu taat daripada lu nggak beragama sama sekali gitu. Seenggaknya kalau lu udah beragama tapi tidak terlalu taat, lu ada usaha untuk lebih taat gitu loh nantinya. Jadi kayak lu udah maju ke step yang lebih lanjut gitu loh. Gue juga pernah waktu itu punya teman agnostik kan, teman kerja gue punya nih teman kerja agnostik. Kalau menurut gue tuh kayak aneh gitu loh kalau menurut gue gitu loh. Gue sih nggak masalah gitu kalau misalkan ada orang itu ateis, agnostik atau punya prinsip-prinsip yang menurut gue tidak umum gitu kan. Gue tuh nggak masalah gitu. Cuman kalau misalkan dia berupaya menginfluence prinsip dia ke orang lain gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Jadi kayak ya gue nggak masalah gitu punya teman agnostik. Bahkan gue punya teman gay gitu ya. Tapi kalau misalkan dia gay terus mengajak dia orang lain,
Ya gue nggak masalah gitu. Kayak misalkan ada tuh teman gue juga, Mas Rama ya kan. Ya sudah pernah dielus-elus dengan seorang gay ya kan. Ya itu menjadi masalah. Sebenarnya gay, ya sebenarnya lu mau gay mau apa terserah gitu loh. Tapi lu jangan rese gitu loh, jangan menyebarkan prinsip lu bahwasanya prinsip lu tuh benar gitu loh. Benar sih, setuju. Dan kita juga, ya lu berhak mempunyai prinsip itu, dan kita juga berhak berargumen bahwasanya prinsip lu itu salah. Gitu loh. Jadi kayak ya udah lu main di pos lu, gue main di pos gue gitu loh. Dan kalau misalkan memang lu nganggep diri lu open minded, ya lu harusnya open minded gitu loh. Jangan lu open minded di sesuatu hal yang lu setujui gitu loh. Banyak karena kan, sorry potong ya. Karena open minded saat ini tuh kayak jadi apa ya, kebablasan sih kalau menurut gue ya. Soalnya ya benar. Kalau open minded yang gue tangkap akhir-akhir ini adalah justru mereka mengarahkan pada pemikiran mereka sendiri gitu. Bukan open minded sebenarnya. Iya. Open minded itu kan kita menerima pendapat orang lain ya. Nah benar. Dan menimbang-nimbangnya, dan pada akhirnya kita akan open, membuka pikiran kita pada kebenaran ya kan? Iya benar. Iya, maksud gue orang-orang yang mengaku open minded sekarang itu dia tuh hanya open minded dengan apa yang dia setujui. Apa yang dia setujui, benar. Bukan yang dia tidak setujui. Secara tidak langsung itu argumen dia. Iya, berarti kan kalau kayak gitu dia bukan open minded, close minded aja. Anu nggak sih close minded? Iya, close minded. Ya maksudnya kayak benar, mempersempit. Iya, jadi dia tuh emang bukan open minded, dia mengarahkan pada pemikiran kita lain. ke salah satu ke satu ruangan supaya kita tuh setuju dengan apa yang dia punya gitu loh, paham gak sih? Right. Ya itu bukan open minded sih gitu maksudnya. Sih. Dan kalau misalkan ngomongin masalah agama lagi nih, agnostik segala macam gitu kan. Sebenarnya gue tuh nggak ada pernah masalah gitu ya. Bahkan gue punya teman orang Kristen, teman orang Buddha, teman orang Hindu. Ya menurut gue nggak masalah gitu lah. Apalagi kayak misalkan gue agama Islam gitu kan. Ya gue nggak masalah gitu punya teman orang Kristen, orang Hindu. Benar sih bro. Ya nggak sih, nggak masalah gitu. Dan gue nggak tahu nih orang-orang yang mempermasalahkan, membentur-benturkan agama Islam dengan agama Kristen, dia tuh sebenarnya punya agama atau enggak gitu loh. Ini masalahnya. Soalnya gue juga, karena gue kalau misalnya bilang orang-orang punya teman nonis dan lain-lain, gue tuh di rumah bahkan dulu ya tetangga gue tuh Cina semua gitu. Nah itu dia. Maksudnya Cina yang Chinese dan otomatis mereka beragama Nasrani, terus ada juga Buddha dan lain-lain. Dan itu kita benar-benar harmonis, nggak ada yang namanya nyinyir-nyinyiran, ngegosip di tukang sayur, nggak ada. Kita tuh saling ngirimin hadiah gitu. Kadang-kadang dia ngirimin kue, terus gue juga ngirimin kue kadang-kadang gitu kan. Dan ya udah kita masing-masing. Dan saat hari raya pun ya udah, kalau di agama gue tidak menyuruh untuk kita mengucapkan selamat, ya udah gitu. Mereka nggak masalah. Iya, maksudnya kayak sesimpel itu gitu loh. Yang penting kita tidak mengusik ibadah orang lain. Iya, benar. Mereka juga tidak mengusik ibadah kita. Ya udah, itu udah menurut gua toleransi paling tinggi lah. Iya, maksudnya kayak ya udah gitu loh, sesimpel itu dalam beragama gitu loh. Lu mau agamanya apapun, ya udah gitu, lu beragama sesuai dengan apa yang lu percaya gitu loh. Toh kalau misalkan memang menurut lu agama lu yang paling benar, ya menurut gue sih dengan pemikiran seperti itu ya oke-oke aja gitu loh. Karena lu kayak berhak gitu loh, maksudnya kayak ya emang itu kan yang lu yakini ya. Maksudnya kalau lu nggak meyakini sesuatu hal yang benar, ya ngapain lu yakini gitu loh. Bener. Kadang kan ada ngerasa orang maksudnya kayak ada orang yang bilang di media sosial, lu jangan jadi orang yang merasa paling benar gitu loh. Agama lu jangan ngerasa agama yang paling benar. Ya kalau misalkan gue nggak ngerasa agama gue paling benar, terus gue ngapain ngikut gitu loh. Iya. Tapi balik lagi tadi ke agnostik ya. Berarti kan agnostik itu dia tidak percaya agama. Maksudnya dia tidak punya keyakinan untuk memilih agama tertentu, tapi dia percaya Tuhan itu ada. Ya benar. Iya. Nah itu kalau pengalaman lu dengan teman-teman lo yang mungkin agnostik itu, kenapa sih mereka kayak gitu? Apakah mereka ada dendam tersendiri, kecewa dengan agama-agama, atau mungkin kecewa dengan penganut agama, ya bukan agamanya tapi penganut agamanya? Kan kadang-kadang penganut agama ini menjadi oknum ya kan? Dia karena kalau menurut gua penganut agama itu adalah brand ambassador agama mereka. Iya gitu. benar. Ketika mereka mencerminkan sesuatu, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, ya itulah yang
terkadang orang menilainya oh agama itu begitu, padahal itu perbuatan dia bukan Iya, agamanya. gue juga nggak paham sih maksudnya itu kenapa itu orang bisa agnostik gitu ya. Tapi temen gue tuh dia agnostik dan dia itu lulusan salah satu sekolah Islam gitu. Sekolah Islam ya, Sekolah tapi Islam bisa gitu. agnostik ya. Mungkin ya awalnya dia kayak malas-malas kali ya, malas-malas sholat, terus malas-malas sholat Jumat gitu kan. Terus kayak nganggep lama-lama hampa ya kan? kayak Nggak beribadah. sepertinya sholat tidak usah gitu. Sepertinya sholat tidak usah nih kayaknya. Terus kayak lama cari-cari di internet. Kalau kita nggak sholat tapi kita masih tetap meyakini adanya Tuhan, apa ya namanya gitu kan? Oh agnostik, oh aku agnostik gitu. Kayak mungkin kayak gitu. Cuman gue nggak tahu sih. Dan teman gue berteman baik gitu. Selagi dia nggak ngajak gue gitu loh. Maksudnya ya kayak ngobrol-ngobrol segala macam itu gue masih oke. Kalau misalkan dia kayak ngajak gue dit yuk agnostik gitu, kayak enggak gitu ngapain anjir agnostik gitu. Maksudnya kayak apa ya, kayak gue di Islam aja kayak santai aja gitu. Kan ibaratnya kan kalau orang-orang agnostik itu yang gue lihat kan mereka tuh kayak pengennya santai, liberal gitu kan, pengen bebas ya, pengen bebas gitu kan, pengen nggak terikat peraturan gitu. Padahal kalau menurut gue sih kayaknya nggak bisa kita hidup tanpa peraturan deh. Iya, soalnya benar. kayak di rumah pun gitu kan sama kita hidup sama orang tua kita ada peraturan. Nah kalau jam segini TV matiin ya. Ya bahkan kan kita lahir pun ada aturannya. Harus tangan dulu atau harus kepala dulu, kaki dulu gitu. Itu kan ada aturannya. Iya. Ngedennya harus begini ya Bu. Nanti kalau enggak begini. Iya gitu. Makanya. Iya. Ya itu gak tahu sih ya kenapa temen gue bisa agnostik, itu alasannya gue nggak paham sih. Tapi menarik sih, maksudnya gue pengen sedikit berargumen deh. Maksudnya tuh kayak agnostik yang versi dia dari Islam ya. Kalau dari agama lain mungkin gue nggak tahu ya kenapa penyebabnya dan kenapanya. Cuman kalau yang dari Islam tuh why gitu kan? Kenapa sih? Why? Kenapa sih dia bisa sampai hampa terus nggak ibadah tiba-tiba bilang gue agnostik? Sebenarnya gini, mungkin kalau menurut gue pribadi kepemahaman mereka tentang Islam itu yang minim gitu. Gue dari sisi Islam ya, dari sisi Islam, agama Islam gitu. Pengetahuan mereka tentang Islam, pengetahuan mereka tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang minim. Bisa sih, bisa karena itu. Tapi juga bisa karena mungkin dia itu trauma. Mungkin dia punya trauma, entah itu dari ketika dia punya temen yang beragama, tapi ketika dia ingin berusaha menjadi lebih baik dia malah dijudge, gua nemu tuh di kayak apa gitu. namanya kayak di apa sih bahasanya? Dihakimi lah gitu, dihakimi. Lu kayak gini diomongin, padahal ibaratnya kasarnya harusnya dirangkul. Nah, itu dia maksudnya gue juga kadang suka bingung gitu sama orang-orang yang tanda kutip gitu dia lebih paham agamanya daripada gue gitu kan. Ketika gue buat salah, gue malah dihakimi. Lu kok kayak gini, lu kok kayak gitu. Tapi ketika gue berbuat salah, lu kemana gitu loh, kasarnya gitu loh. Lu harusnya kayak kalau lu ngaku temen gue ya lu harusnya rangkul gue, nasihatin gue gitu loh. Kalau misalkan gue buat salah, bukannya dihakimi. Kalau menurut gue sih kayaknya dari situ. Jadi kayak trauma gitulah ibaratnya. Iya, di sisi lain dia tidak punya pemahaman mungkin tentang agamanya sendiri. Dia mungkin nggak punya teman lain selain teman itu. Terus teman yang harusnya selalu ada buat dia ini sharing-sharing tentang apa yang dia tahu kok malah berbuat kayak gitu sama dia gitu kan, kecewain. Itu juga itu menurut gua bisa jadi akhirnya sih. Dampaknya ke tentang agama dia gitu. Terus juga kan soalnya gue jadi ingat hadis Nabi deh. Itu apa tuh? Yang apa namanya? Agamamu itu apa? Temanmu ya. Oh, ini apa namanya? Kalau kamu mau lihat tentang agama seseorang itu sesuai dengan agama itu temannya gitu kan. Nah itu kan kayak relate banget kan. Iya benar banget itu. Maksudnya kalau misalnya kita berteman dengan seorang tukang besi kita akan bau besi gitu. Ibaratnya peribahasanya kayak gitu. Kalau kita temenan sama orang yang jual tuh minyak wangi, ya kita akan juga wangi juga gitu loh. Cuman ya permasalahannya itu dia tadi ada salah satu oknum gitu loh yang suka menghakimi gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, kalau misalkan ibaratnya nih yang kita bahasnya yang lagi viral nih di media sosial nih, anjir bridgingnya ini patah banget. Pokoknya yang kita lagi bahasnya ada salah satu public figure
yang dia itu ya salah satu komedian lah ibaratnya. Salah satu komedian yang mana sebenarnya gue suka nonton, gue suka nonton komedi dia, tapi ada beberapa komedi yang gue tuh sebenarnya nggak suka gitu loh. Kayak misalkan dia ngomongin masalah tentang agama, itu gue agak tricky gitu loh kalau mau ketawanya gitu loh. Cuman kalau misalkan dia nyindir masalah politik, masalah kehidupan umum general gitu loh, gue masih oke gitu. Kalau misalkan ketika masalah agama gue agak gimana gitu. Hah? Karena ya area sensitif ya. Iya, maksudnya kayak gue nggak bisa gitu ketawanya. Kayak, gue harus ketawa apa enggak nih gitu kan ya. Kayak cuman kalau masalah politik gue masih oke gitu kan. Nah, gue tuh suka dengan komedinya aja gitu. Ada beberapa komedi yang gue suka. Cuman kalau misalkan dia salah, ya gue jadi nggak suka gitu. Maksudnya kayak harus adil ya. Iya gitu loh, maksudnya gue nggak membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Gue cuma nyari referensi komedi gue gitu. Dan nggak semua gitu loh. Ada beberapa part yang gue nggak suka dengan dia. Ada beberapa part yang gue juga suka dengan komedi dia gitu. Jadi bukan berarti gue suka dan membela secara keseluruhan gitu loh, enggak juga gitu loh. Karena memang apa ya? Kan dia kan kadang suka berdua nih si orang ini dan dia kan mengaku agnostik juga kan. Kalau menurut gua, kan dia sekarang lagi kasus nih, lagi karena kasus juga ya. Kalau menurut gua tuh kayak ya dia itu kan punya teman. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu bukan teman, tapi Tuhan gitu. Dia sekarang butuh Tuhan, bukan butuh teman aja. Iya nggak sih? Iya, jadi kayak ya kita tuh bukan cuma butuh teman, tapi kita juga butuh Tuhan. Nah, kalau di agama Islam Tuhannya Allah gitu loh. Kalau misalkan dia memilih agama Islam ya oke, mau memilih agama yang lain ya terserah gitu loh. Gitu. Dan ya kadang kan dia main di area sensitif gitu loh, kayak yang ngomongin masalah agama segala macem. Nggak bisa gue ketawa kayak gitu asli. Jadi seharusnya dalam situasi sulit dalam kehidupan itu, kita yang harus kita butuhkan itu ya teman sih mungkin butuh juga ya. Benar, teman sebenarnya butuh. Tapi yang lebih kita butuhkan itu adalah Tuhan. Iya benar. Gitu. Apa ya, kayak yang bisa nemenin kita tuh sebenarnya ya Allah gitu loh. Cuman orang yang nggak percaya Tuhan tuh menurut lo kasihan gak sih? Iya, gue tuh bingung loh kalau orang yang nggak punya kepercayaan gitu ya. Ketika dia ada kecelakaan, apakah dia akan berdoa? Maksudnya kayak. Soalnya gini loh, kalau menurut gue ya, fitrah manusia itu bersandar. Nah, itu dia benar-benar. Fitrah manusia itu bersandar. Kan kalau misalkan dulu mungkin kalau orang-orang yang belum benar-benar mengenal agama, itu agama Islam, agama Kristen, kan ada kepercayaan yang kepada benda-benda gitu. Itu kan maksudnya fitrahnya, ya mungkin emang itu salah. Tapi kayak fitrahnya tuh bersandar. Benar. Bahkan anak kecil pun dia akan ketika merasa kesulitan atau apa, dia akan bersandar ke orang tuanya kan. Iya benar banget. Nah, fitrah manusia itu bersandar. Nah, gue yang gak habis pikir orang yang tidak percaya Tuhan ini sebetulnya dia menuhankan sesuatu, tapi dia nggak mau anggap itu Tuhan. Iya benar. Ngerti gak? Benar, paham. Atau mungkin dia menganggap dia Tuhan, menganggap adanya itu Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi enggak, maksudnya dia tuh menganggap adanya Tuhan dalam kondisi tertentu. Iya nggak sih? Iya. Bisa jadi kan dia selalu rasional kan. Logika. Bisa jadi dia menuhankan logikanya. Iya benar juga sih. Iya benar juga bisa jadi. Karena tuh. fitrah manusia tuh bersandar. Dia bersandar dengan logika. Benar. Otomatis ya Tuhan dia logika gitu. Iya benar. Ya itu sih terserah dia ya. Mungkin dia menemukan Tuhannya logika gitu. Tapi kalau menurut gua fitrah manusia itu adalah dia harus bersandar dengan sesuatu gitu. Cuman permasalahannya di sini kan dia kan secara terang-terangan kan, secara terang-terangan menganggap bahwasanya dia agnostik gitu kan. Ya kan sebenarnya gue nggak ngurusin hidup dia gitu. Takutnya ntar ada yang berpikir lu ngapain sih ngurusin hidup orang gitu kan. Nggak juga gitu kan. Maksudnya kan dia kan men-share apa yang dia pahami gitu kan. Nah, ya dia kan berhak gitu kan. Nah gue juga berhak men-share apa yang harus gue share gitu. Menganggap bahwasanya ya kalau bisa ya beragama gitu loh. Kalau misalkan lo mau milih agama lo Islam ya bagus gitu. Kalau misalkan lo mau milih agama yang lain ya terserah lo gitu loh. So karena kan asik-asik aja gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Nah gue jadi ingat zaman Nabi Ibrahim tuh kan. Yang ketika dia di masa mudanya, kalau disebut mungkin di cerita-cerita orang-orang biasa gitu, di buku-buku cerita tuh kayak dia saat-saat momen dimana dia tuh mencari Tuhan. Iya benar-benar. Gue pernah tuh. Itu tuh
itu kan fitrah tuh. Saat itu dia belum, ibaratnya tuh belum kenal Allah gitu kan. Maksudnya Rob yang hakiki, yang Rob menciptakan yang ini, menciptakan segalanya gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum mengenal. Tapi yang karena kefitrahan manusia, kemanusiaan dia tadi, dia menganggap apakah bulan ya Tuhan saya. Ya benar-benar. Karena dia bisa melihat ketika malam. Tapi kok ketika siang tidak ada gitu. Terus apakah bintang ya? Ketika siang tidak ada. Kemudian balik lagi, apakah matahari? Tapi ketika malam tidak ada. Nah, benar. kemudian tuh dia ngelihat saat itu mayoritas orang-orang itu menyembah berhala, menyembah batu. Kenapa mereka menyembah batu? Gitu kan. Batu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Iya benar. Gitu. Bahkan manusia itu membangun Tuhannya sendiri, masa gitu kan. Apalagi sampai apa ya menyembah-nyembah gitu kan. Dan itu berasal dari benda-benda yang mereka tanam seperti padi, mungkin gandum dan lain-lain, mereka bentuk menjadi sesembahan-sesembahan gitu. Nah itu mungkin tidak masuk dalam rasionalnya si Nabi Ibrahim ini alaihissalam gitu. Nah terus kayak gila, emang relate banget sih. Maksudnya tuh ternyata fitrah manusia itu mencari Tuhan gitu. Iya benar. Nah, pada akhirnya dia menemukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menjelaskan kepada ayahnya saat itu kan yang menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, dia akhirnya menemukan jalannya sendiri, menemukan ketenangan, yaitu tauhid itu kan. Iya benar. Sampai dia merasakan kenyamanan, meyakini Allah, keimanan yang sangat luar biasa gitu. Itu luar biasa sih. Kayak, oh iya ternyata fitrah manusia gitu. Iya benar sih, ya itu dia yang tadi gue bilang, ya emang benar kalau fitrahnya manusia itu bersandar, fitrahnya manusia itu dia ya tanda kutip gitu ya beragama, walaupun mungkin mempunyai kepercayaan yang tanda kutip sebenarnya secara ilmu syariah itu sebenarnya itu salah gitu. Tapi kalau misalkan memang dilihat fitrahnya, ya dia tuh manusia itu pengen mempunyai sesuatu yang dia sembah, walaupun mungkin yang disembahnya tanda kutip salah gitu loh, itu loh. Nah makanya gue nggak tahu nih kenapa orang-orang tuh bisa punya kepercayaan ateis, agnostik gitu loh. Pada dasarnya kan ibaratnya kalau misalkan rumah gitu kan, rumah kan pasti kan dibangun gitu loh. Apalagi kayak dunia ini pasti kan ada yang ngebangun gitu loh. Kenapa orang-orang ateis itu nggak mikir ini siapa nih yang bangun gitu loh. Nggak mungkin kayak dunia ini tuh berdiri sendiri, nggak mungkin gitu kan. Pasti ada proses-proses, dan proses-proses itu pasti kan ada yang membuat, menciptakan gitu loh. Kalau kita punya komputer di rumah atau mungkin di kantor dan lain-lain, kita pasti mikir ini komputer nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nah itu dia. Pasti ada pabrik, ada yang bikin, terus spare partnya ada yang bikin lagi. Nah itu dia. Gitu. Iya. Nah, kalau kita sekarang mikir kita hidup di dunia ini ada begitu saja dengan sesempurna ini, gue mustahil sih. Iya sih mungkin. Benar. Masa tiba-tiba Big Bang meledak dar. Dengan ledakan itu jadi gunung yang indah. Ya kan teorinya seperti itu kan. Jadi lautan yang Masya Allah sekali, Bali kan, Indonesia gitu. Terus menjadi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang ganteng seperti kita ini gitu kan, cantik-cantik seperti ukti. Ya gitu-gitu. Ya itu kan mustahil gitu. Kalau tidak ada campur tangan yang maha kuasa. Nah itu dia. Tapi apa ya? Memang sih banyak orang-orang ateis, agnostik itu yang sebenarnya orang-orang yang terkenal, kepintarannya gitu kan. Tapi gue juga nggak paham sih kenapa dia bisa mengatakan dirinya ateis gitu loh. Apa mungkin kayak ini orang udah pinter nih, pinternya misalkan batasnya segini nih, kayak udah kelewat ke pinter gitu loh. Nggak paham sih gue kenapa orang bisa kayak gitu. Karena gini ya, mungkin kalau menurut gue, dia selalu mempertanyakan sesuatu yang kayaknya dalam logika tuh nggak nyampe gitu. Ya benar sih, karena memang kan kalau dibilang logika manusia terbatas ya benar. Nah dia itu orang-orang yang nggak puas kali ya, nggak, maksudnya kayak batasnya udah segini, dia pengen ngelampaui batas sekian gitu loh, mungkin mencari sih. teori ini teori itu. Nah tadi balik lagi ke masalah ngomongin fitrah ya, fitrah manusia. Gue jadi ingat satu lagu. Apa tuh? Lagunya Dream Theater. Apa tuh? The Spirit Carries On. Nah itu tuh juga kayak mencerminkan fitrah manusia loh. Oh iya. Iya. Kalau lo tahu Dream Theater itu kan ya mungkin dia orang barat gitu kan ya. Kita udah tahu mungkin agamanya nonis dan lain-lain.
Tapi dari lirik lagunya itu mencerminkan, kalau menurut gue ini bukan kayak ini, tapi Islam banget. Oh gitu. Dan fitrah manusia banget. Oh. Nah, liriknya coba. Nih, sorry kalau bahasa Inggris gue jelek ya. Where did we come from? Kan lagunya kayak gitu. Why we here? Kayak gitu. Terus artinya kan dari mana asal muasal kita. Oh iya. Dia nanya tuh. Soalnya kan lagu itu kayak bukan sembarangan dibikin. Iya, benar. Ditulis itu lagu pasti dari hati, dari penghayatan yang dalam. Benar. Sehingga dia bisa nulis lirik lagu. Iya, Sampai dia nulis kayak gini. Dari mana asal muasal kita? Kenapa kita di sini? Terus kemana kita pergi saat kita mati? Dia dalam kayak banget gitu di lagunya. Iya. Dan apa yang ada sebelum kita? Sebelum kita lahirnya ada apa sih? Dan apakah dalam hidup ini ada yang pasti? Gila, ini fitrah manusia banget, bro. Terus dia bilang, they say life is too short. Ya, mereka bilang hidup ini terlalu singkat di sini dan saat ini. Dan kamu nih hanya punya satu kesempatan, kata dia. Dan gak mungkin ada kesempatan yang lain. Terus sampai dia refnya dia bilang, if I die tomorrow, if I die tomorrow, I'll be alright. Jika aku mati besok hari, aku akan baik-baik saja. Karena aku percaya bahwa setelah kita mati, jiwa kita akan tetap abadi. Nah ini kayak gila, fitrah manusia banget ini. Iya sih. Yang ngomong nih bukan muslim loh, tapi kayak lu ustadz ya. kayak ini ya, kayak artinya tuh kayak muslim banget gitu ya. Soalnya kan kayak apa ya? Kalau dalam agama kita gitu muslim itu kan menjadi pertanyaan yang harus kita pertanyakan setiap hari gitu. Iya sih, kayak benar. ya lu tuh harus sadar lu tuh dari mana. Benar. Hidup ini buat apa? Iya, benar lu sih. bakal kemana? Benar. Itu tuh 3 pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari. Iya sih, benar. Dan harus kita jadikan sebagai sebagai muhasabah gitu. Tiap hari kita nanya bangun tidur, oh iya gue sadar gue diturunin ke dunia, gue ditugasin di dunia sebagai khalifah di muka bumi untuk apa? Untuk ibadah, untuk ini, untuk itu. Misi gue apa? Kemudian gue disuruh untuk mencari rezeki, menjalani kehidupan di dunia. Tapi jangan pernah sampai lupa bahwa kita akan pulang gitu. Jangan sampai lupa pulang. Maka dari Cristiano Ronaldo kita belajar gitu. Kemanapun Anda pergi mencari penghidupan, mencari karir, jangan pernah lupa pulang, bro. Iya, benar. Manchester United. Iya sih, tapi itu gue tuh kayak kayak bisa nangkep nih dari obrolan kita nih hari ini nih, ada 2 poin yang gue tangkap gitu kan. Yang pertama, gue bakal kangen nih selama 1 tahun ke depan. Suara-suara cek gitu. Sepertinya kita tidak akan mendengar suara-suara cek. Ya tapi gitu, kita nggak ada salahnya kan kita ngedoain ya. Ya, ngedoain. Semoga dapat hidayah. Semoga dia bisa menjadi jauh lebih baik gitu kan. Itu poin pertama yang gue dapat gitu. Poin kedua yang gue dapat tuh teman itu penting. Tapi bener. Ada yang jauh lebih penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kemanapun kita pergi ya kita akan kembali kan. Benar. Kepada Tuhan. Oke. Ya udah deh, kayaknya kita udahan dulu nih. Kita udah mau jam pergi nih, kayaknya udah ada urusan lagi. Oke. Thank you banget ya Dit udah demenin ngobrol. Oke, thank you banget Dimas udah kita sharing-sharing. Jadi ada IG-nya. New Chapter ID dan juga YouTube-nya juga ada ya. YouTube-nya juga ada, langsung aja di-subscribe. New Chapter ID juga. New Chapter ID .id ya, titik ID. Yang logonya warna hijau-hijau Tosca ya. Biru. Biru apa hijau? Biru ya. Logonya biru cuy. Pokoknya itulah ya. Ya, nah boleh di-subscribe. Iya. Makasih juga nih buat para pendengar. Para pendengar. Semoga ada yang dengar. Makasih banget. Ya, semoga ada yang dengar. Makasih banget udah dengerin podcast kita. Ya, benar. Dengerin sharing-sharing kita. Semoga bermanfaat ya, pastinya semua bermanfaat. Amin. Terus dukung channel kita dan juga akun kita, podcast kita juga dengan cara menontonnya, mengambil manfaat daripadanya agar kita tetap semangat terus bikin konten-konten yang bermanfaat dan kreatif. Oke, benar. Jadi mungkin itu aja dari kita. Akhir aja langsung ya. Langsung aja, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.